Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1097. Ayo, Kaisar Kaosan, mendengar perkataan lelaki tua itu, Fuji pun ikut tercengang dan sangat terkejut. Kamu. Tetua itu berkata, Tuan Fu, keluargaan kami tidak punya niat buruk terhadap Anda. Kami hanya ingin Anda menyerahkan kuota itu atas inisiatif Anda sendiri, jika Anda bersedia menyerahkan kuota itu. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perak muncul di depan Fuji. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 10.000 kristal roh tingkat atas, 1 jilid keterampilan pedang tingkat surga, 1 pedang tingkat roh, 3 pil penghancur mantra, 1 pil penghancur malapetaka, dan 10 botol berbagai pil penyembuhan. Fuji menatap cincin penyimpanan di depannya dan terdiam. Sumber daya di dalam cincin itu cukup baginya untuk berkultivasi ke negeri ajaib waktu, terutama pil pemecah hukum dan pil pemecah kesengsaraan, yang mana semuanya sangat berharga dan bernilai setidaknya 100.000 kristal roh bermutu tinggi. Dapat dikatakan bahwa selama dia menerima cincin penyimpanan ini, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk berkultivasi mulai sekarang hingga dia mencapai negeri ajaib waktu. Di Bima Sakti, itu setara dengan meminta Anda menyerah dalam ujian masuk perguruan tinggi dan memberi Anda 30 juta. Ye Guan melirik lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Fuji tiba-tiba bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Orang tua itu menatap Fuji dan berkata dengan tenang, itu bukan apa-apa, tetapi saya harus menasihati Tuan Fu. Anda masih sangat muda dan memiliki masa depan yang cerah. Mengapa repot-repot berjuang untuk menang atau kalah? Sumber daya di dalam ring sudah cukup bagi Tuan Fu untuk mencapai negeri ajaib waktu. Selain itu, meskipun Tuan Fu tidak dapat berpartisipasi dalam perang sebagai pasukan utama, ia dapat menjadi bakat cadangan. Ini bukan kekalahan. Yang terpenting adalah... Pada titik ini, dia melirik Fuji dan berkata, sejauh yang saya tahu, Master Fu telah bergantung pada ibunya sejak dia masih kecil. Ibunya tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Dia masih bekerja keras setiap hari. Dengan semua hal ini di atas ring, Master Fu tidak hanya dapat berlatih dengan tenang, tetapi dia juga dapat menikmati kebahagiaan lebih awal. Di atas tempat tidur, Fuji menatap cincin di depannya dalam diam, dan di bawah selimut, tangannya perlahan mengepal. Orang tua itu melanjutkan, Tuan Fu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Mujin memiliki kartu truf. Jika dia menggunakannya, Anda pasti bukan lawannya. Dia tidak menggunakannya karena dia ingin tetap berada di kompetisi Wanzu. Kali ini saya datang kepada Anda bukan hanya untuk keluargaan saya, tetapi juga untuk Kingzu. Tentu saja, pilihan ada di tangan Anda. Apapun yang Anda pilih, keluargaan saya tidak akan menargetkan Anda. Anda dapat yakin tentang ini. Fuji tiba-tiba menatap Ye Guan seolah meminta bantuan. Ye Guan tersenyum dan berkata, terserah kamu untuk memilih. Di balik selimut, Fuji mengepalkan tangannya erat-erat. Dari ekspresinya, terlihat bahwa ia sedang berjuang. Ia tidak ingin menyerah, tetapi akal sehatnya mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaiknya saat ini. Ye Guan memikirkannya, lalu berjalan mendekat. Tiba-tiba dia mengambil cincin itu dan menatap lelaki tua itu. Kami akan mengambilnya. Fuji tercengang. Orang tua itu melirik Ye Guan, lalu menatap Fuji. Tuan Fu, Anda sangat beruntung memiliki teman seperti itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dia tentu saja bisa mengerti mengapa Tuan Muda Ye di depannya melakukan ini.
Alasan mengapa Tuan Muda Ye melakukan ini hanyalah karena dia tidak ingin Fuji tidak lengkap dalam kondisi mentalnya. Ini pilihan yang sulit bagimu untuk buat, jadi aku akan memilihkannya untukmu. Fuji jelas mengerti. Dia menatap Ye Guan. Matanya sedikit merah, dan tersedak. Kakak Ye, apakah kamu akan meremehkanku? Ye Guan meletakkan cincin itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir, belum lagi kamu. Bahkan jika itu aku akan membuat pilihan yang sama. Fuji sedikit tidak percaya. Benarkah? Ye Guan mengangguk, benarkah? Kultivator pedang tidak harus selalu membungkuk daripada patah. Sederhananya, dalam hal-hal besar, kita harus berpegang pada prinsip, tetapi dalam hal-hal kecil, kita harus fleksibel. Apakah kamu mengerti? Fuji mengangguk cepat. Saya mengerti. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan membawa Yang Yian pergi. Di tempat tidur, Fuji menatap cincin itu sambil tersenyum. Bu, aku akan membelikanmu rumah besar dan membuka toko roti terbesar di kota Qingsu. Setelah Ye Guan menuntun Yang Yian keluar dari ruangan, setelah berjalan beberapa saat, Yang Yian tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Ye Guan. Jika itu kamu, apakah kamu benar-benar akan memilihnya? Ye Guan mengangguk, ya. Yang Yian berkedip dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan tersenyum dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut, benarkah? Yang Yian mengangguk, saya percaya. Ye Guan tertawa. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba bertanya, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Ye Guan mengangguk dan berpikir dalam hati, iya. Xiao Ta bertanya, mengapa? Ye Guan berbisik dalam hatinya, Tuan Ta, Anda harus mempertimbangkan orang lain. Memang, saya dapat memilih untuk menolak, karena saya memiliki modal untuk menolak. Belum lagi di masa lalu, bahkan sekarang, saya memiliki modal untuk menolak, karena saya memiliki Tuan Ta dan ingatan saya. Meskipun kultivasi saya disegel, saya tidak kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Tetapi bagaimana dengan dia? Dia tidak memiliki modal untuk menolak. Tidak mudah bagi orang-orang di lapisan masyarakat bawah. Saya tidak dapat menggunakan ide-ide saya sendiri untuk mengukur dan menuntut mereka. Bagaimanapun, saya memiliki apa yang tidak mereka miliki. Dan apa yang saya miliki tidak diperoleh dengan perjuangan saya sendiri. Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, bagus. Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Ta menambahkan, kata-katamu mengingatkanku pada para ahli. Ye Guan sedikit bingung. Pakar, Xiao Ta berkata, ya, beberapa yang disebut pakar itu berada di posisi atas dan tidak berhubungan dengan orang-orang di bawah. Ketika seseorang bertanya kepada mereka bagaimana cara meningkatkan pendapatan kelas bawah, mereka menjawab, Anda dapat menyewakan rumah-rumah tambahan dan mengumpulkan uang jaminan. Ye Guan, Xiao Ta berkata, orang seperti ini jahat atau bodoh. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa orang seperti ini tidak pernah miskin. Jadi di dunianya, yang dianggap miskin adalah orang yang memiliki sedikitnya beberapa rumah. Ye Guan berkata lembut, bagiku, ini adalah panggilan untuk bangun. Lagi pula, dia tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan apapun. Di antara ketiga generasi itu, orang yang benar-benar merasakan kerasnya hidup di lapisan masyarakat paling bawah adalah kakek saya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, ayo, pada saat ini, ia benar-benar percaya bahwa makhluk kecil ini kemungkinan besar akan membangun tatanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Ye Guan tersenyum, lalu berbalik menatap Yang Yian.
ayo makan sesuatu yang lezat. Mata Yang Yian tiba-tiba berbinar. Saat berikutnya, Ye Guan dan Yang Yian terbang di atas pedang dan menghilang tepat di ujung langit. Di sisi lain, tetua keluarga An sedang menonton secara diam-diam. Sebenarnya, dia bisa mencari Ye Guan atau Fuji. Biasanya, akan lebih tepat baginya untuk mencari Ye Guan. Bagaimanapun, ada dua tempat, dan selama Ye Guan menyerah, itu akan memungkinkan. Tapi dia tidak melakukan itu, karena keluarga An sudah menerima berita itu. Orang ini kemungkinan besar adalah orang misterius yang berhasil menerobos di awal. Selain itu, alasan mengapa Fuji mampu meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat kemungkinan besar karena Tuan Ye ini. Karena orang yang paling banyak berhubungan dengan Fuji adalah Tuan Ye ini. Dan alasan terpenting mengapa keluarga An berbicara dengan Fuji dengan ramah dan menawarkan begitu banyak manfaat adalah karena Tuan Ye di depan mereka. Kalau bukan karena Tuan Ye, yang bahkan keluarga An tidak bisa melihatnya, sikap keluarga An mungkin akan berbeda. Tidak semua orang berkuasa dan sekte aristokrat bersedia menggunakan batas-batas yang lemah sebagai batas mereka. Lebih sering daripada tidak, mereka lebih suka orang-orang yang menaati saya untuk makmur dan mereka yang menentang saya untuk binasa. Mereka berdua datang ke kota Qingyun lagi. Dia ingin pergi ke Qingzhou, tetapi Qingzhou terlalu jauh dan energi spiritual di tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk menerbangkan pedang selama itu. Setelah tiba di kota Qingyun, keduanya langsung pergi ke toko mie, dan Yang Yian memesan 3 mangkuk. Ye Guan tertawa. Setelah makan, keduanya tidak berhenti, melainkan melanjutkan ke yang berikutnya. Dengan cara ini, mereka berdua makan sampai gelap sebelum kembali ke sekte pedang. Dalam perjalanan kembali ke Jianzhong, Yang Yian menggendong Ye Guan di tangannya, dan sekarang, dia tidak takut lagi. Yang Yian tiba-tiba berbisik, "Besok, apakah kamu akan mendapat tempat pertama?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin aku mendapat tempat pertama?" Yang Yian mengangguk cepat. Ye Guan tertawa, "Kalau begitu aku akan mendapat tempat pertama." Yang Yian menatapnya dan tersenyum. Setelah kembali ke sekte pedang, Ye Guan dan Yang Yian tidak langsung kembali ke halaman mereka sendiri, tetapi datang ke kamar Fuji. Mereka membawa banyak makanan untuk Fuji. Pada saat ini, dengan bantuan dan perawatan Jianzhong, luka Fuji hampir pulih. Setelah mengobrol sebentar dengan Fuji, Ye Guan dan Yang Yian kembali ke halaman mereka sendiri. Setelah mengajari Yang Yian membaca selama 1 jam, ia kembali ke kamarnya. Di dalam ruangan, dia mengeluarkan beberapa kristal roh dan mulai menyerapnya. Dia tetap tidak menggunakan satupun teknik yang menantang surga dari sudut pandang alam semesta mistis, tetapi hanya menggunakan teknik biasa. Jika dia menggunakan metode misterius pandangan alam semesta, energi spiritual seluruh sekte pedang akan diserap olehnya. Dengan fondasi aslinya, dia dapat meningkatkan beberapa alam dalam 1 malam. Namun, metode itu terlalu menantang surga. Jika dia mempraktikkan metode itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Qingzhou, dan bahkan menyebabkan fenomena surgawi. Saat fajar menyingsing, Ye Guan perlahan membuka matanya, membuka mulutnya, dan menghembuskan napas busuk. Alam segala sesuatu, Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang ketertiban muncul di tangannya. Pedang itu sedikit bergetar. Ye Guan tertawa, lalu berdiri dan keluar. Begitu membuka pintu, dia melihat Yang Yian. Yang Yian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk, "Ayo pergi." Saat berikutnya, cahaya pedang melesat dari halaman dan menghilang di ujung langit.
Hari ini, arena seni bela diri sudah penuh orang sejak awal. Semua orang ingin melihat siapa yang akan menang antara Fuji dan An Mujin. Siapapun yang menang dapat mewakili King Zhu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou. An Mujin tiba di arena lebih awal, memegang pedang di tangan kanannya dan matanya sedikit tertutup. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh di arena seni bela diri. Itu bukan Fuji, tetapi tetua agung dari Sekte Pedang. Tetua agung melirik An Mujin, lalu berkata, Fuji secara sukarela menyerah dalam kompetisi. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadilah keributan. An Mujin tiba-tiba membuka matanya dan menatap tetua agung. Tetua agung, dia. Sang tetua agung menoleh ke arah Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Tuan muda Ye, silakan naik ke panggung. Ye Guan mengangguk, lalu terbang dengan pedangnya dan mendarat di depan An Mujin. Ayo, Kaisar Kaosan. Pada saat itu, seseorang di lapangan tiba-tiba berteriak. Bab 1098, dia pasti punya seseorang di belakangnya. Ayo, Kaisar Kaosan. Ye Guan tampak bingung. Dia perlahan menoleh untuk melihat, tetapi tidak melihat orang yang berteriak itu. Dia melihat sekelilingnya tetapi tetap tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan. Apakah saya salah dengar? Ye Guan berkata, Tuan Ta, apakah saya salah dengar? Xiao Ta berkata, sepertinya tidak. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Apakah kau juga mendengarnya? Xiao Ta berkata, sepertinya aku mendengarnya. Ye Guan melirik sekelilingnya dan melihat orang-orang di sekitarnya mulai berteriak. Kebanyakan dari mereka bersorak untuk An Mujin. Di antara mereka, dia tidak melihat ada teman yang dikenalnya atau orang yang mencurigakan. Ye Guan sedikit mengernyit, Tuan Ta, mungkinkah saya benar-benar salah dengar? Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, itu juga mungkin. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang aku punya Master Sekte Jing yang membantuku bersembunyi. Siapa yang bisa menemukanku? Mungkin saya salah dengar. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan mendongak menatap An Mujin yang tidak jauh darinya. Saat ini, wajah An Mujin tampak agak jelek. Dia sudah mengerti mengapa Fuji menyerah pada permainan ini. An Mujin berbalik dan menatap dingin ke arah tetua tertua keluargaan. Tetua tertua tetap diam dan tidak menanggapi. An Mujin menarik kembali pandangannya dan menatap Ye Guan. Kakak Ye, kamu menang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Terjadi keributan di lapangan, semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, wajah tetua agung keluargaan tampak gelap. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, tiba-tiba seseorang meraung. Ini konspirasi besar. Bajingan bernama Ye itu memanipulasi persaingan. Kalau tidak benar, aku akan makan 10 kilogram kotoran. Benar-benar menjijikkan. Ya ampun, Sekte Pedang sangat gelap. Tidak apa-apa kalau Fuji mengundurkan diri dari kompetisi. Tapi bahkan An Mujin mengundurkan diri dari kompetisi. Biar ku jelaskan dulu, aku tidak mengatakan apapun tentang seseorang bernama Ye. Jalan surga tidak adil, dan surga itu buta. Dalam kompetisi Wanzhou, Dekan menderita ketidakadilan, dan dia marah dan menjungkir balikkan dunia untuk menegakkan ketertiban. Dekan selalu memiliki ambisi untuk membersihkan dunia dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Namun, baru beberapa tahun berlalu, hari ini, di siang bolong, ada penjahat yang berani melakukan hal-hal jahat seperti itu secara terang-terangan. Apakah dia sudah mati sebagai dekan? Ada yang salah dengan orang bermarga Ye itu. Dia pasti punya seseorang di belakangnya.
Tolong minta Sekte Pedang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengungkap kekuatan jahat di belakangnya, sehingga dunia bisa kembali bersih dan damai. Ada banyak sumpah serapah di lapangan. Pada awalnya, ketika Fuji mengundurkan diri dari kompetisi, semua orang menduga ada sesuatu yang mencurigakan. Sekarang setelah An Mujin juga mengundurkan diri dari kompetisi, tidak diragukan lagi ada sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, seseorang telah gagal dalam undian dalam 2 putaran berturut-turut, sehingga orang yang buta pun dapat melihat apa yang sedang terjadi. Di lapangan, umpatan-umpatan itu makin keras dan makin keras, bagaikan ombak. Ye Guan benar-benar terdiam. Melihat begitu banyak orang memarahi Ye Guan, Yang Yian di tribun langsung marah. Dia menoleh untuk melihat seorang pria di depannya. Pria itu menunjuk Ye Guan dan berteriak, "Maju, pukul dia. Jangan takut, semuanya bersatu." Yang Yian tiba-tiba menendang pantatnya. Wah! Pria itu berguling ke bawah dan berkata, "Sial, serangan mendadak, kurangnya etika bela diri." Pada saat ini, Yue Qi muncul di arena. Masih terdengar umpatan di mana-mana. Yue Qi tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata, "Siapapun yang membuat suara paling keras akan kubunuh." Dalam sekejap dunia menjadi sunyi. Tentu saja mereka takut kepada pemimpin Sekte Pedang. Yue Qi menatap Ye Guan yang tampak tak berdaya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yue Qi berbalik dan melihat sekelilingnya. Siapapun yang tidak puas dengannya dapat langsung menantangnya di atas panggung. Aku akan melakukannya. Begitu Yue Qi selesai berbicara, seorang pendekar pedang muda tiba-tiba melompat dan mendarat di depan Ye Guan. Pendekar muda itu menatap Ye Guan. "Aku tahu ada orang di belakangmu, tapi aku tidak takut padamu. Jika kau punya kemampuan, panggil saja orang di belakangmu sekarang juga." Ye menatapnya dan berkata, "Ayo kita lakukan." Pendekar muda itu tiba-tiba terbang dengan pedangnya dan membunuh Ye Guan dengan pedangnya. Ye Guan tiba-tiba melangkah maju tanpa menghunus pedangnya. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka melihat pendekar pedang muda itu terbang keluar. Dia terbang lebih dari puluhan kaki jauhnya, dan begitu dia jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat itu, semua orang terkejut. Orang ini tampaknya cukup cakap. Pendekar muda itu benar-benar tercengang. "Mengapa saya terbang keluar?" Ye Guan menatap sang pembudidaya pedang dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu akan datang lagi?" Sang pendekar pedang segera berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jadi kamu berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau, sungguh tidak sopan." Setelah berkata demikian, dia menangkupkan tinjunya, berbalik dan pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang di sekitar mereka sekarang mengerti bahwa orang di depan mereka berpura-pura menjadi seekor babi dan memakan harimau. Pada saat ini, seorang pria lain muncul di arena. Dia bukan seorang kultivator pedang, tetapi bertubuh kekar, lebih seperti seorang kultivator fisik. Budidaya fisik jarang terjadi. Pria itu menatap Ye Guan dan berkata, "Tolong ajari aku." Saat berkata demikian, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan menyerang Ye Guan bagaikan seekor banteng gila. Saat dia bergegas di depan Ye Guan tiba-tiba melompat ke udara dan kemudian melangkah turun dengan keras. Wah, lelaki itu langsung merangkak turun di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Ye Guan menggelengkan kepalanya, kekuatannya lumayan, tapi kecepatannya tidak bagus. Pria itu gemetar di tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bangkit berdiri. Dia menatap Ye Guan, agak tidak puas, lalu meninju Ye Guan.
Pukulannya sangat kuat dan anginnya bergetar. Namun di mata Ye Guan, kecepatannya seperti kura-kura. Ye Guan menghindari pukulannya dengan sangat mudah. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan mengarahkannya ke bahu pria itu. Wah, lelaki itu langsung terlempar mundur dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Kekalahan total. Melihat pemandangan ini, keadaan di sekitarnya menjadi luar biasa sunyi. Pada saat ini, mereka tahu bahwa orang di hadapan mereka sangat berkuasa. Yue Qi melirik pria yang pingsan di tanah, lalu melihat sekelilingnya, apakah ada orang lain yang datang. Tak seorang pun menanggapi. Yue Qi berkata dengan tenang, kalau begitu, dia adalah orang nomor 1 di sekte dalam. Saya keberatan. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Ketika pemuda itu hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan dia hendak bergerak. Tetapi sesaat kemudian, dia langsung terlempar. Dia terbang puluhan kaki dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Setelah beberapa saat kejang-kejang, dia pingsan. Ye Guan melihat sekeliling dan bertanya, ada lagi yang keberatan. Dia tahu bahwa dia harus bersikap tegas dan mengintimidasi orang-orang ini. Jika tidak, masalahnya akan bertambah. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, para pemuda di sekitarnya saling memandang dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Yue Qi menoleh ke arah Ye Guan, membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Ye Guan. Semua hadiah untuk juara pertama ada di dalamnya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Ye Guan melihat cincin penyimpanan di tangannya. Di dalam cincin itu terdapat satu buku keterampilan pedang surgawi dan 2000 kristal roh kelas atas. Selain itu, ada beberapa ramuan. Yang paling berharga di antaranya adalah ramuan pemecah alam, yang dapat membantu meningkatkan alam seseorang. Ye Guan menyingkirkan cincin itu, terbang dengan pedangnya, dan datang ke hadapan Yang Yian. Yang Yian menyeringai dan berkata, pertama. Ye Guan tersenyum dan berkata, tempat pertama ini agak dilebih-lebihkan. Sambil berbicara, dia meraih Yang Yian dan terbang dengan pedangnya, lalu menghilang ke langit. Segera, Ye Guan membawa Yang Yian ke halaman tempat Fuji berada, dan ketika mereka tiba, mereka menemukan An Mujin juga ada di sana. An Mujin menatap Fuji, apakah dia mengancammu? Fuji menggelengkan kepalanya, tidak. An Mujin berkata dengan marah, lalu mengapa kamu ingin menyerah? Apakah kamu tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator pedang? Fuji tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan tiba-tiba berkata, aku memintanya untuk menyerah. An Mujin menoleh ke arah Ye Guan, tertegun, kamu. Ye Guan mengangguk, wajah An Mujin sangat jelek, kakak Ye, kamu. Ye Guan berjalan mendekati An Mujin, yang tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu menghinaku, kamu menghinaku. Yang Yian tiba-tiba berkata, sebaiknya kau cari orang tua dari keluargaanmu, bukan dia, keluarganya berjualan bakpao. Bagaimana mungkin mereka menentang keluargaanmu? Sekarang keluargaanmu ada di sini untuk berunding. Jika dia tidak tahu apa yang terbaik untuknya, siapa tahu apa yang akan terjadi padanya. An Mujin tertegun sejenak, lalu mengangguk, benar sekali, gadis. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi, lalu menoleh dan menatap Fuji yang tidak jauh dari sana. Kali ini, aku akan menyerah menjadi kekuatan utama. Kau pergilah bersama saudara Ye. Fuji tertegun, kakak An, kamu? An Mujin menggelengkan kepalanya. Ini salah keluargaanku.
Aku tidak tahu mereka datang untuk mencarimu. Ini salah keluargaanku. Maafkan aku. Fuji buru-buru berkata, Saudara An, kompetisi Wanzu ini. An Mujin langsung menyela Fuji. Sungguh memalukan keluargaanku bertindak seperti ini. Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat An Mujin terbang dengan pedangnya. Xiaota berkata, Ye Guan menatap An Mujin yang terbang ke angkasa tanpa berkata apa-apa. An Mujin menemui tetua keluarga An, dan tetua itu tampak sangat tidak senang. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Kau adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga An pada generasi ini. Jika kau menyerah, tidak akan ada yang bisa mewakili keluarga An untuk berpartisipasi dalam kompetisi Wanzu. An Mujin tiba-tiba berkata dengan marah, Tetua Agung, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tetua Agung keluarga An tercengang. An Mujin melotot padanya, keluargaan kita adalah keluarga Dewa Bela Diri, Dewa Bela Diri. Pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan dipikirkan para leluhur jika mereka tahu kau melakukan ini? Mereka akan membencimu. Kompetisi Wanzu itu penting. Tapi kenapa? Siapa yang menetapkan bahwa keluargaan kita harus memenangkan kompetisi Wanzu ini? Bahkan jika kita menang, kita harus menang dengan kekuatan yang adil dan jujur. Bukan dengan cara yang tercela seperti itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sang tetua agung berkata dengan marah, An Mujin, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? An Mujin berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Tetua Agung, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikan keluargaan. Tetapi ingatlah, keluargaan kita bisa menang. Tetapi kita juga harus bisa kalah. Generasi anggota keluargaan sebelumnya telah mempermalukan leluhur kita. Sekarang, apakah kita benar-benar ingin mempermalukan leluhur kita lagi? Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Dewa Bela Diri boleh saja menolak, tetapi tidak boleh bersikap hina dan tidak tahu malu. Kali ini, aku akan mengambil inisiatif untuk mundur dari kompetisi Wanzu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Bersambung.